Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Yang kita bahas kali ini adalah literasi, numerasi pada bagian bangun datar dan bangun ruang. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, di sini ada bacaan tentang balok. Dani akan menyusun suatu permainan yang terdiri dari beberapa kotak berbentuk kubus menjadi balok. Gambar di bawah ini menunjukkan satu satuan balok yang terdiri dari 12 kotak dengan ukuran 3 kali 2 kali 2. Nah, kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada balok yang terdiri dari 12 kotak. Nah, satu kotak ini adalah berbentuk kubus. Nah, mempunyai ukuran 3 kali 2 kali 2. Jadi di sini maksudnya panjangnya itu 3 satuan. Terus kemudian lebarnya juga 2 satuan, tingginya juga 2 satuan. Nah, maksudnya di sini kok satu kotak 1 cm pangkat 3 atau 1 cm kubik. Maksudnya satu kotak ini, satu kubus ini volumenya yaitu 1 cm kubik. Kita lanjut langsung pada pertanyaan. Pertanyaan pertama, tentukan luas permukaan balok yang terdiri dari 12 kotak dengan ukuran 3 kali 2 kali 2. Nah, masih ingat dengan luas permukaan balok? Luas permukaan balok apa sih? 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Langsung saja kita masukkan ya. Tadi P-nya berapa panjangnya? Panjangnya 3, lebarnya 2, tingginya 2. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, seperti ini kita masukkan. Nah, ini sudah dimasukkan. Panjangnya 3, lebarnya 2. Ini panjangnya 3, tingginya 2, lebarnya 2, tingginya 2. Setelah itu baru kita operasikan. Ini 3 kali 2 6 kan. 3 kali 2 juga 6, 2 kali 2 6. Setelah itu baru kita jumlah. Nah, seperti ini. Setelah itu ini kita jumlah 6 tambah 6 tambah 4 berapa sih? Oh, jawabannya adalah 16. Jadi 2 kali 16 itu 32 cm persegi. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa luas permukaan balok yang terdiri dari 12 kotak dengan ukuran 3 kali 2 kali 2 adalah 32 cm persegi. Jadi jawabannya itu yang C. Nah, seperti ini. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Sebuah benda tersusun dari 10 kotak di mana satu balok terdiri dari 12 kubus dengan volume masing-masing kubus 8 cm kubik. Volume benda tersebut adalah, nah, kalau yang soal yang pertama tadi, satu kubus itu 8 cm, 1 cm kubik. Sekarang ini satu kubus itu 8 cm kubik. Gimana caranya? Nah, kita tulis dulu yang diketahui bahwa satu kubus, volume kubus itu 8 cm kubik. Kalau volume 12 kubus berapa? Nah, tadi satu kotak itu kan terdiri dari 12 kubus. Jadi kita mencari dulu volume 12 kubus. Ini, volume 12 kubus itu berapa sih? Oh, volume 12 kubus itu adalah 12 kali 8. Berapa 12 kali 8? Oh, 96 cm kubik. Nah, setelah kita mengetahui volume 12 kubus, baru kita menentukan volume benda yang tersusun dari 10 kotak. Berapa? Jadi tinggal kita kalikan saja. 10 dikali dengan volume 12 kubus tadi, 96 cm kubik. Jadi ketemu 960 cm
kubik. Nah, seperti itu, jadi jawabannya yang B. Selanjutnya pada pertanyaan yang ketiga, gambar di bawah ini adalah balok yang dibentuk oleh kubus-kubus kecil. Jika seluruh sisi luas balok dicat, banyak kubus kecil yang terkena cat hanya pada satu sisinya adalah. Nah, kalian lihat, yang hanya mendapatkan satu sisi siapa sih? Nah, kalian lihat, yang ada di sini ini nggak mungkin satu sisi, ini dua sisi kan. Nah, sini sama sini, ini juga sini sama sini. Nah, kalau kita gambar akan seperti ini. Nah, yang terkena cat hanya pada satu sisi, hanya bagian ini, depan dan bagian belakang. Kemudian ini bagian samping kanan dan samping kiri. Nah, kalau kita hitung akan seperti ini. Sisi depan ditambah belakang, jadi ini ada 10. Yang dicat, yang kena cat satu sisi itu hanya 10. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 kan karena depan belakang, jadi 2 kali 10. 2 kali 10 itu 20. Kemudian ini sisi samping kiri dan kanan. Nah, yang tengah itu dan kiri kanan ada 2. Ini ada 2 kan, ini 1, 2, ini kelebihan ini 1, 2. Jadi 2 dikali 2, 4. Nah, setelah itu kita jumlahkan 20 ditambah 4, 24. Nah, dari sini banyak kubus kecil yang terkena cat hanya pada satu sisinya ada 24 buah. Jadi jawabannya itu yang C. Nah, kita lanjut pada permasalahan berikutnya, yaitu tentang pertanian. Di bawah ini Anda melihat foto rumah pertanian dengan atap berbentuk piramida. Nah, di sini atapnya berbentuk piramida. Nah, kalau di dalam model matematika akan seperti ini. Di bawah ini adalah model matematika dari atap rumah pertanian dengan penambahan ukuran sebagai berikut. Seperti ini gambarnya. Jadi ini sisi-sisinya semuanya berukuran 12 meter piramidanya ini ya. Nah, keterangannya berikutnya ini. Lantai loteng ABCD dalam model adalah persegi. Jadi ABCD ini berbentuk persegi. Balok yang menopang atap adalah tepi balok atau prisma persegi panjang EFGH KLMN. Nah, balok yang ada di dalam ini EFGH dan KLMN ini adalah tepi baloknya ya. Itu sebagai yang menopang atap. Nah, jika E berada di tengah AT kan ini. Nah, ini berada di tengah. Karena berada di tengah-tengahnya, karena ini tadi panjang TC ini 12 cm, maka panjang TA juga 12 cm. Maka kalau setengahnya TE nanti berarti 6 cm. AE juga 6 cm. Seperti itu ya. Nah, setelah itu F ini berada di tengah BT. Nah, G berada di tengah CT ini. Kemudian H berada di tengah DT ini. Semua tepi piramida dengan model memiliki panjang 12 meter. Semuanya panjangnya ini 12 meter. Nah, yang menjadi pertanyaan yang pertama, hitung luas lantai loteng ABCD. Nah, tadi lantai lotengnya berbentuk apa? Oh, berbentuk persegi. Nah, kita hitung saja. Luas persegi apa sih? Luas persegi adalah sisi kali sisi. Langsung kita masukkan saja. Nah, sisi-sisinya berapa sih panjangnya? Oh, 12 meter. Jadi tinggal kita masukkan saja. 12 meter kali 12 meter berapa? Oh, 144 meter persegi. Nah, dari sini luas lantai loteng ABCD itu adalah 144 meter persegi. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Hitung panjang EF salah satu tepi horizontal balok. Nah, di sini kita mencari panjang EF.
EF itu ini. Kita mencari ini. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan rumus kesebangunan. Karena kenapa? Yang diketahui kan di sini AB. Nah, ini nanti sama seperti bangun seperti ini. Seperti ini. Nah, ini T sebagai puncaknya, terus ini E, ini F, ini AB. AB-nya berapa? 12. Kita mencari EF di sini. Kemudian ini TA-nya berapa sih? Nah, TA-nya itu adalah 12 cm. Kemudian TE-nya berapa? Oh, TE-nya 6. Nanti kita tinggal memasukkan saja. Nah, seperti ini. Pertama, hitung menggunakan materi kesebangunan, maka kita mencari dulu tinggi TE. Tinggi TE itu sama dengan tinggi TF, tinggi TG, tinggi TH. Dengan cara gimana? Oh, tadi adalah titik E itu titik tengah TA, maka panjang TE adalah setengah dari panjang TA. Jadi setengah kali 12, maka ketemu 6 cm. Bener kan? Ini 6 cm. Nah, ini. Setelah itu baru kita menggunakan rumus kesebangunan. EF per AB sama dengan TE per TA. Yang kita cari EF, AB-nya berapa? Oh, AB-nya 12. Sama dengan TE-nya berapa? 6. TA-nya 12. Setelah itu kita kali silang, ini kita kali silang. EF kali 12 dan 6 kali 12. Jadi EF kali 12 berapa? Oh, 12 EF sama dengan 6 kali 12. Sehingga 12 EF sama dengan 72. EF sama dengan 72 dibagi 12 sama dengan 6 meter. Nah, di sini jadi kita ketemu panjang EF-nya itu adalah 6 meter. Nah, demikian adik-adik, semoga bermanfaat ya. Demikian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.